Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Kita patut senantiasa menaikkan syukur kepada Tuhan karena Tuhanlah, karena berkat-Nya lah, pertolongan-Nya lah, sehingga kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Dan saya percaya mendengar firman itu sangat penting dalam hidup kita demi dan untuk pertumbuhan iman ataupun rohani kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami menaikkan puji dan syukur kepadamu ya Allah di hari ini karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami. Urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang pertama. Firman-Nya berkata demikian, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita pentingnya takut akan Tuhan. Sebagai umat, sebagai orang beriman, kita terus belajar dan terus berusaha supaya kita masuk kategori orang yang takut Tuhan, masuk kategori orang yang sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya dalam ayat 1 tadi, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Jadi sang pemazmur memberikan nasihat betapa pentingnya kita takut akan Tuhan. Sebelum kita melihat apa pentingnya takut Tuhan, kita coba mendefinisikan dulu apa arti takut Tuhan. Dalam ayat 1 bagian B, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi orang yang takut Tuhan adalah orang yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Jalan yang ditunjukkan Tuhan yaitu dalam firman-Nya. Sehingga orang yang takut Tuhan adalah orang yang hidup sesuai dengan firman. Orang yang takut berbuat hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Orang yang takut berbuat dosa, takut berbuat hal-hal yang melanggar firman. Itulah definisi sederhana dari orang yang takut akan Tuhan. Kalau takut Tuhan itu seperti itu, berarti kita pun bisa mendiagnosa diri, bisa mengevaluasi, menilai diri sendiri. Apakah kita termasuk kategori orang yang takut akan Tuhan atau tidak. Sekarang kita melihat apa pentingnya takut akan Tuhan. Apa gunanya itu? Apa manfaatnya bagi saudara dan saya kalau menjadi orang yang takut Tuhan? Setidaknya ada dua manfaat, dua pentingnya kalau kita takut Tuhan. Ayat 1, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Siapa yang berbahagia menurut ayat ini? Yaitu orang yang takut akan Tuhan. Siapa keluarga yang berbahagia? Keluarga yang takut Tuhan. Inilah pentingnya kita takut Tuhan. Yang pertama, hidup berbahagia. Itu berarti bahwa tidak mungkin kita bisa hidup berbahagia dalam hidup ini kalau kita tidak takut Tuhan. Kebahagiaan itu hanya dikhususkan Tuhan spesial. Hanya bagi orang yang the fear of the Lord. Yang takut akan Tuhan. Karena itu mari kita belajar dan terus berusaha mengasah hidup kita supaya kita didapati oleh Tuhan. Termasuk dalam golongan orang yang takut akan Tuhan. Supaya hidup kita berbahagia. Supaya keluarga kita berbahagia. Karena kita takut akan Tuhan. Yang kedua, pentingnya kita takut akan Tuhan dalam ayat 4. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati. Siapa yang diberkati? Orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Disinilah kita melihat manfaat pentingnya takut Tuhan. Yang kedua adalah hidup diberkati Tuhan.
Siapa yang diberkati oleh Tuhan? Yaitu orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi hal yang kedua pentingnya, manfaatnya kita takut Tuhan adalah hidup kita diberkati oleh Tuhan. Kenapa hidup kita diberkati oleh Tuhan? Karena pasti Tuhan senang dengan cara hidup kita. Tuhan senang dengan kelakuan hidup kita. Tuhan senang dengan pola hidup kita. Maka Dia senang memberkati kita. Kalau kehidupan kita yang senang taat, senang hidup sesuai firman, senang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak mungkin Tuhan tidak membuka pintu berkat untuk kehidupan kita. Bahkan bukan hanya kita saja. Ayat 3, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Jadi ketika kita sebagai suami yang notabene-nya adalah kepala keluarga, kita takut akan Tuhan, maka bukan hanya kita yang diberkati Tuhan, tetapi juga istri kita diberkati Tuhan, anak-anak kita diberkati oleh Tuhan, karena kita jadi orang yang takut Tuhan. Karena itu berarti bahwa betapa pentingnya kita terus belajar, dan terus mengasah hidup, terus mengusahakan hidup ini, supaya kita termasuk sebagai orang yang takut Tuhan, takut berbuat dosa, takut berbuat hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga kehidupan kita diberkati oleh Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengingatkan dan menasihati kami kembali betapa pentingnya takut akan Tuhan, hidup berbahagia, dan hidup diberkati oleh Tuhan. Roh-Mu yang kudus, tolonglah, tanamkanlah, meteraikanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami terus berusaha supaya kami masuk dalam kategori bilangan orang yang takut akan Tuhan. Tanamkan, meteraikan firman ini dalam hati dan pikiran kami. Dan hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah dengan berkat-berkat-Mu, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Yang dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.